Salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Risha Moniung, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Tadulako Palu dengan nomor UKG 2016983000873. Pada hari ini, 4 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Tondano. Ini KTP saya. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Good morning, class. Good morning. How are you today? Fine? Good? Okay, that's good. Okay, before our class began today, I want to ask one student to come in front of the class to lead us in prayer, please. Jadi meminta satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Stand up, please. Friend, let's pray. Dear Jesus, thank you for your guidance and protection. Now we want to start our class today. Please be with us. Thank you, Jesus. We pray in the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you. Have a seat, please. First, I will check your attendance list. Jadi Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Arken Simanus, Arya Jahiji, Christian Waworuntu, Erlangga Tatilu, Veronica Pandey, Giselle Watulingas, Igrea Kaunang, Jive Tampi, Jonathan Kariso, Kansa Kolondam, Kasih Kusen, Keila Putri, Kezia Adam, Leticia Fraim, Mark Sumele, Maisha Wowor, Mikhail Sumual, Rezila Sahawerus, Raffi Prawito, Raka Lolong, Rayvan Wage, Rain Benhard Kiroyan, Samuel Mokoago, Sebrian Tampi, Sofia Mentu, Talita Malonda, William Jagowali, Yehezkiel Rawu, Yeremia Palit, Yinfeng Koilam. Oke. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Everyone stand up please. Meminta satu siswa untuk memimpin kita. Kita bela bersama satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta.
Have a seat, please. Jadi, pertemuan kita di hari ini masih dengan materi Love Your Environment. Kalau pertemuan-pertemuan kita sebelumnya sudah dipelajari tentang bagaimana kita mencintai lingkungan. Jadi sudah ada pemahaman-pemahaman yang dipaparkan. Dan untuk pertemuan kali ini ada 2 tujuan. Jadi yang pertama, bagaimana mengaplikasikan ekspresi yang menggunakan panca indera untuk mendeskripsikan pencemaran laut yang disebabkan oleh sampah. Kalau waktu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana memahami penggunaan panca indera, dan sekarang kita akan belajar bagaimana menerapkan penggunaan panca indera ini untuk mendeskripsikan pencemaran laut yang disebabkan oleh sampah. Dan tujuan pembelajaran yang kedua adalah menerapkan materi adjective phrase, word order ke dalam sebuah percakapan yang kontekstual. Jadi ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pertemuan kali ini. Mengaplikasikan dan juga menerapkan. Dan untuk pelajaran kali ini ada asesmen penilaian, ada terdiri dari 3 asesmen penilaian. Di sini ada assessment for learning, ada observasi, dan sebentar ada lembar kerja untuk peserta didik. Yang kedua, assessment as learning melalui presentasi kelompok. Dan yang ketiga, assessment of learning atau melalui tes sumatif evaluasi. Dan selanjutnya, Ibu akan memaparkan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita tempuh untuk pertemuan ini. Yang pertama melalui perdalam materi, bahan ajar yang akan kalian lihat melalui barcode yang akan ditampilkan di depan. Jadi kalian akan scan barcode tersebut. Juga ada video pembelajarannya di situ. Yang kedua, pembentukan kelompok. Jadi Ibu sudah persiapkan nama-nama yang menjadi anggota kelompok, ada terdiri dari 5 kelompok. Selanjutnya menyelesaikan LKPD atau lembar kerja peserta didik di dalam kelompok. Setelah selesai, kalian akan mempresentasikan di depan kelas apa yang telah kalian kerjakan di LKPD tersebut. Dan yang terakhir adalah evaluasi individu. Jadi sebelum kita mulai, Ibu akan mulai dulu dengan ice breaking. Jadi ice breaking di sini Ibu menggunakan teknik stop. Jadi istilahnya stop, artinya kita berhenti dari segala aktivitas kita dulu sementara. Jadi yang sibuk menulis atau sibuk dengan yang lainnya, coba tangan taruh dulu di paha. Ya, tangan taruh di paha. Rilekskan badan. Ya, jadi tidak tegang, tidak kaku. Rileks, coba tutup mata sejenak. Tutup mata. Kemudian tarik napas dalam-dalam. Tarik napas. Hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan. Ya, silakan buka mata. Jadi dengan teknik stop ini jadi diharapkan selama pembelajaran berlangsung, jadi tubuh kita tidak kaku, tidak tegang, tapi kita rileks supaya proses pembelajaran hari ini terasa menyenangkan. Di sini ada sebuah gambar. I have a picture on the screen. Can you see it clearly? Bisa lihat dengan jelas? Bisa? Jadi berkaitan dengan materi kita Love Your Environment. Cintailah lingkunganmu. Di sini ada pertanyaan. What can you do with your environment? Apa yang bisa kalian lakukan dengan lingkungan kalian? What can you do with your environment? Can any one of you give me some examples about what you can do for your environment, please? Any one of you?
Ada yang bisa memberikan contoh tentang apa yang bisa kalian lakukan bagi lingkungan kalian? Ada? Kalau ada, sebelum dijawab tolong angkat tangannya. Raise your hand. Okay, what can you do for your environment? I can protect animals. Good job. What else? I can recycle plastic. Yes, that's a good idea. Anyone else? I can plant trees. Great. What else? Ada lagi? I can separate organic waste. Good job. What else? I can stop burning trash. Okay. Ada lagi? What? I can plant vegetables. Ya, menanam sayuran. Ya. Anything else? Ada lagi? Tidak ada? What can we do for our environment? We can use reusable bags, reduce plastik, kan? Kita bisa mengurangi penggunaan apa? Plastik. Karena kita lihat penggunaan plastik ini di mana-mana, tapi ini plastik adalah kalau kita sudah gunakan, dia menjadi sampah. Sampah ini sulit untuk terurai, kan? Butuh waktu yang sangat panjang untuk plastik ini bisa terurai. Jadi dengan pelajaran kita Love Your Environment, ini sangat penting bagi kita para generasi muda supaya memberi dampak bagi lingkungan di mana kita tinggal. Jadi kita punya kesadaran apa yang bisa kita lakukan bagi lingkungan tempat kita tinggal. Ada tadi yang bilang menanam pohon. Ada yang bilang tadi memisahkan sampah organik, ya itu contoh yang sangat baik. Karena itu punya dampak yang besar bagi lingkungan kita. Nah, dengan materi kita pada saat ini, Love Your Environment, tentu ada manfaat-manfaat yang bisa kita peroleh. Di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama, bisa meningkatkan kesadaran lingkungan. Jadi kalian para peserta didik memahami pentingnya menjaga kebersihan, mengurangi sampah, dan melestarikan alam. Yang kedua, melatih sikap peduli dan bertanggung jawab. Membentuk karakter peduli terhadap lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berbahasa Inggris kontekstual. Jadi di sini kita tidak hanya belajar bahasa Inggris, pulang ke rumah, oh saya sudah bisa pelajaran ini, saya sudah bisa pelajaran bahasa Inggris materi ini. Bukan hanya sebatas pengetahuan saja, tapi ada pengaplikasiannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi tema kita tentang love your environment. Cintailah lingkunganmu. Jadi di sini mengembangkan keterampilan berbahasa Inggris kontekstual. Kalian para peserta didik dapat menggunakan kosakata, ekspresi, dan struktur kalimat yang berkaitan dengan isu lingkungan dalam komunikasi sehari-hari. Berikutnya, mendorong penerapan aksi nyata, tidak hanya sebatas teori. Kalian para peserta didik bisa terinspirasi untuk melakukan aksi kecil seperti hemat energi, mengurangi plastik, dan juga menjaga kebersihan sekolah. Dan yang terakhir, manfaat yang bisa kalian peroleh melalui materi kita hari ini, mempersiapkan kalian para peserta didik menghadapi tantangan masa depan. Jadi dengan kesadaran lingkungan, kalian bisa siap menjadi generasi muda yang peduli berkelanjutan. Jadi manfaatnya bukan hanya saat ini saja, tapi manfaatnya itu bisa jangka panjang. Jadi bukan hanya dirasakan hari ini, tapi juga di masa yang akan datang. Jadi itulah manfaat yang bisa kita peroleh dari mempelajari materi Love Your Environment. Baiklah, Ibu akan lanjut ke materi kita hari ini.
Di sini ada barcode yang akan kalian scan mengenai materi kita yang bisa didapat melalui buku pelajaran buku siswa bahasa Inggris kelas 11. Silakan di-scan materinya. Ini buku siswa kelas 11. Jadi untuk materi kita hari ini bukan hanya terdiri dari buku siswa saja yang Ibu tampilkan melalui barcode, tapi juga melalui video yang nanti kalian akan amati sebentar. Sudah? Jadi ada 2 barcode yang kalian akan scan. Yang pertama ini tentang buku pelajaran kelas 11 bahasa Inggris, dan ini video pembelajaran. Tapi sebelum kalian scan, Ibu akan jelaskan dulu. Jadi dari video ini, kalian akan menonton video ini dan akan memperhatikan isi dari video tersebut. Jadi kalian perhatikan dengan seksama, dan kalian siswa secara berpasangan akan saling bertukar pikiran, saling berbagi pemahaman mengenai masalah yang terdapat pada video tersebut. Jadi masalah yang terdapat pada video ini berkaitan dengan materi kita, tentang kesadaran lingkungan, tentang mencintai lingkungan. Jadi kalian dengan teman sebangku akan saling berbagi pemahaman, dan untuk mengamati video tersebut ada 3 pertanyaan. Jadi 3 pertanyaan ini akan menjadi acuan kalian untuk saling berbagi pemahaman. Jadi silakan ditulis 3 pertanyaan yang akan menjadi acuan kalian ketika menonton video tersebut. Yang pertama, pertanyaannya, what do you see? Apa yang kalian lihat? Silakan ditulis, what do you see? Yang kedua, what can you smell? Yang ketiga, what can you touch in that place? Jadi Ibu ulangi, yang pertama, what do you see? Yang kedua, what can you smell? Dan yang ketiga, what can you touch in that place? Jadi 3 pertanyaan ini memuat panca indera. Jadi kalian bisa menerapkannya, bisa mengaplikasikan panca indera ini melalui video yang kalian tonton dengan menjawab 3 pertanyaan ini. Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian bisa cium melalui indera penciuman? Kalau kalian berada di tempat itu, apa yang bisa kalian cium melalui video yang ditayangkan? Dan yang ketiga, apa yang bisa kalian sentuh dari tempat itu? Sudah scan barcode-nya? Jadi silakan kalian tonton, kemudian sambil menonton, perhatikan dengan baik dan saling berbagi pemahaman dengan teman sebangku. Where there are already 150 million tons of plastic. Scientists say that no recycling will save the world and nature from plastic pollution. There is only one way out. We need to reduce the consumption of the plastic products. We suggest starting with the rejection of plastic disposable tableware and switching to the use of environmentally friendly disposable tableware made of natural materials. Such dishes are safe for the environment, non-toxic, reduce emissions into the atmosphere, fully biodegradable, and do not harm the health of animals and humans.
investing to secure future today. Jangan skip kalau mau disayang suami. Yang sudah selesai menonton video tersebut, silakan kalian berbagi pemahaman mengacu pada 3 pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi. What do you see? What can you smell? Dan yang ketiga, what can you touch in that place? Jadi kalian bisa saling berbagi pemahaman dari video yang kalian tonton mengacu pada 3 pertanyaan itu. Seaweed mixed with garbage and trash. Ada yang bisa menjawab? What do you see in that video? Can any one of you give me the answer? Kalau ada yang mau menjawab,
Tolong angkat tangan ya, supaya Ibu bisa melihat siapa yang mau menjawab. Yes, please. What do you see in that video? In that video, I see seabirds eating a plastic. You see birds eating plastic. Wow, that's so sad, yeah? That's so sad. Anyone else? What do you see in that video? What do you see in that video? I see dark and dirty water. You see dark and dirty water. Yeah. Anyone else? Ada lagi yang bisa memberikan jawaban? What do you see in that video? Selain yang sudah dijawab tadi, I see plastic bottles floating on the water. okay, you see plastic bottles floating on the water. What about the second question? Bagaimana dengan pertanyaan yang kedua? What can you smell? What can you smell? You can smell the strong smell of plastic. Why? Because there are so much, or there are tons of plastic everywhere. Yeah, so dirty. Begitu banyak plastik di mana-mana. Siapa lagi yang bisa menjawab? What can you smell? Apa yang bisa kalian cium? I smell something rotten. I smell Something rotten. something rotten. Okay. What else? Ada lagi? What can you smell? I smell fish mixed with garbage. You smell fish mixed with garbage. Ya. Tentu kalau di lautan ada ikan, tapi di video tersebut ikannya bercampur dengan sampah. What about the third question? Bagaimana dengan pertanyaan yang ketiga? What can you touch in that place? Apa yang bisa kalian sentuh di tempat itu? Sudah ada yang menjawab? I can touch empty bottles. You can touch empty bottles. Yes. And wet, dirty nets. You can touch dirty plastic in the ocean. Okay? Who else? I can touch slimy seaweed mixed with fresh. You can touch? Slimy seaweed mixed with fresh. Oke. Jadi ada apa? Rumput laut. Rumput laut sudah bercampur dengan sampah. It's so sad while you watching that video. Jadi sedih sekali ya ketika kita menonton video tersebut. Karena kalau kita melihat kan ocean. Tentu kita ingin menikmati pemandangan yang ada di laut, kan? Jadi garbage in the ocean is a very serious problem. Jadi sampah di lautan itu adalah masalah yang sangat serius. There are so much animals there. Ada banyak makhluk hidup kan di lautan. Seperti turtles, fish, seabirds. Ya, dari video tersebut kita lihat even seabirds can mistake plastic as food. Jadi mereka salah mengira plastik itu sebagai makanan. Kalau kalian pernah mungkin menonton video berkaitan dengan National Geographic, ada apa? Hewan laut yang ketika dibelah perutnya banyak sekali plastik yang ditemukan di dalam perut. Jadi itu sangat sedih sekali ya. Jadi apalagi kita orang Indonesia banyak mengkonsumsi ikan kan. Lalu bagaimana jika ikan yang kita konsumsi ternyata sudah tercemar oleh sampah-sampah, apalagi mereka makan sampah plastik. Dan kita makan ikan yang sudah makan sampah. Jadi dampaknya akan kembali lagi ke kita sebagai manusia. Untuk itu kita sebagai generasi muda, jadi kita harus aware, harus sadar, punya environmental awareness, kesadaran lingkungan untuk menjaga lingkungan kita.
Jadi bukan hanya untuk generasi ini, tapi juga dampaknya untuk generasi yang akan datang. Jadi seperti yang pertanyaan Ibu tadi, what can you do for your environment? Ya, kita bisa mengurangi sampah plastik. Jadi pentingnya untuk menjaga lingkungan kita supaya tetap sehat. Karena itu juga punya dampak yang positif bagi keberlangsungan hidup kita. Karena kita hidup di tengah-tengah dunia ini, bukan hanya kita sebagai manusia, tapi juga ada hewan dan juga tumbuhan. Sampai sini, Ibu akan meneruskan di pembagian kelompok. Jadi, di sini Ibu sudah membentuk kelompok. There are 5 groups and each group consists of 6 students. Jadi ada 5 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 6 siswa ya. Jadi ada 5 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 di bagian belakang. Jadi Ibu bagi dulu kelompoknya, nanti kalian bentuk secara teratur ya, rapi dan teratur. Jadi kelompok 1 Ibu baca di sini namanya Arkansa Manus, Igrea Kaunang, Arya Jahiji, Jifei Tampi, Christian Waworuntu, Jonathan Kariso. Kelompok 2, Erlangga Tatilu, Kansa Kolondam, Veronica Pandey, Kasih Kusen, Gisel Watulingas, Keila Putri. Kelompok 3, Kezia Adam, Raffi Prawito, Leticia Fraim, Raka Lolong, Mark Sumele, dan Rayvan Wage. Kelompok 4, Maisha Wowor, Rain Bernhard Kiroyan, Mikael Sumual, Samuel Moko Ago, Priscilla Sahawerus, dan Sebrian Tampi. Dan untuk kelompok 5, Sofia Mentu, Talita Malonda, William Jagawoli, Yeskiel Rawung, Yeremia Palit, dan Yingfeng Koilam. Jadi silakan, seperti yang Ibu sudah bagi tadi, silakan kalian duduk secara berkelompok. Jadi kelompok 5 di bagian belakang. Jadi kelompok 5 di bagian belakang. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 di bagian belakang. Perhatikan, jadi di dalam kelompok kalian akan mengerjakan lembar kerja. Jadi Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Jadi perhatikan semua di sini. Setiap kelompok akan mengerjakan
tugas sesuai instruksi yang tertera di lembar kerja peserta didik. Jadi di sini jangan lupa diisi grup atau kelompok kalian, kelas, dan juga tanggal hari ini. Di sini dalam LKPD ini memuat tujuan pembelajaran. Seperti yang sudah Ibu paparkan tadi di awal, ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengaplikasikan panca indera kan? Yang kedua, menerapkan materi adjective phrase. Jadi perhatikan di sini, tujuan pembelajaran pada LKPD ini menerapkan materi adjective phrase word order ke dalam sebuah percakapan yang kontekstual. Jadi instruksinya di LKPD ini, write a short dialogue about environmental awareness. Jadi kalian akan membuat percakapan singkat mengenai kesadaran lingkungan. Masing-masing kelompok kan terdiri dari 6 siswa. Jadi percakapan ini ada 6 siswa di dalamnya yang akan membahas tentang satu topik. Jadi di LKPD di sini ada 3 topik. Jadi ada tersedia 3 topik, managing waste at home, managing waste at school, dan managing waste at community atau managing waste in the community. Jadi kalian akan pilih salah satu topik yang akan kalian bahas, kemudian kalian muat dalam bentuk percakapan. Setelah kalian menyelesaikan LKPD ini, kalian akan mempresentasikannya di depan. Nanti kelompok lain akan memberikan pertanyaan. Jadi sudah jelas? Ya, Ibu akan bagikan LKPD ini per kelompok ya. Jangan lupa tulis grup kalian ya, kelompok kalian. Tolong bagi ke kelompok 5. Tolong beri Ibu akses untuk ke kelompok 5 ya. Untuk jalan ke kelompok 5. Ya, supaya Ibu bisa lihat kelompok yang lain, bisa membimbing kelompok yang lain langsung. Jadi mungkin bisa pindah di sini. Ya. Silakan. Jadi boleh pindah di sini supaya Ibu punya akses untuk jalan sampai ke kelompok 5 ya. Kelompok 1, topik yang mana yang dipilih? Topik 1, 2, atau topik 3? Managing waste at home. Managing waste at home. Kelompok 2, topik mana yang dipilih? Managing waste at school. Oke. Kelompok 3, topik mana yang kalian pilih untuk percakapan? Yang mana yang kalian pilih untuk percakapan kalian? Managing waste at home. Oke. Kelompok 4, topik mana yang kalian pilih? Managing waste at community. Oke. Kelompok 5, topik apa yang dipilih? Managing waste at school. Ya. Silakan diskusikan bersama dan buat percakapannya ya.
Jadi kalian buat percakapan sesuai dengan jumlah yang hadir di kelompok kalian. Jadi sesuai kelompok yang anggota kelompok yang hadir ya. Iya, kalian akan presentasi di depan dalam bentuk percakapan. Jadi kalian percakapan di depan, dialog di depan. Ya, penulisan apa? Piling up. Iya, presentasi yang kalian presentasikan adalah percakapan yang kalian buat. Ya.
Jadi semua harus terlibat aktif ya untuk percakapan. Kelompok 2 tadi membahas tentang topik apa? Tentang managing waste at school. Ya, baiklah. Ya, bagaimana menulis? Oh, pronunciation, hang in. Ya, to hang in. Ya, jadi kalau kalian mau mengucapkannya, cara mengucapkannya hang in. Ya, jadi bukan hanya belajar cara menulisnya, tapi juga cara mengucapkannya ya. Please every one of you, please be active in the group. Ya, jadi semua kalian tolong aktif di dalam kelompok ya. 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 Jadi bukan hanya kalian menulisnya, tapi juga belajar bagaimana mengucapkannya ya. Supaya pengucapannya jelas ketika kalian mempresentasikannya di depan. Contohnya, coba melihat yang kalian tulis. Misalnya kata mana yang sulit untuk diucapkan? Yang mana? Yang menurut kalian? Ya? Ya, council. Ya. Training waste. Production. Ya. Jadi karena ini dalam bentuk percakapan, jadi kalian juga harus tahu bagaimana mengucapkannya dengan benar. Ya, bukan hanya menulisnya, tapi juga tahu mengucapkannya dengan benar. Seperti ini, practical. Jadi, every one of you should be active in the group. Ya, jadi semua kalian harus aktif di dalam kelompok. Ya, jadi tidak ada yang tidak aktif. Karena kan nanti sebentar di depan akan bercakap-cakap di depan. Di sini ada yang sudah selesai. Jadi semua harus aktif ya, group. You should be active in the group. Jadi karena ini bentuk percakapan. Jadi kalau ada yang masih keliru, bagaimana cara mengucapkannya dengan benar bisa bertanya. Jadi dalam hal ini kita bukan hanya belajar bagaimana menulisnya, apalagi bicara percakapan. Jadi kalian harus perhatikan speaking, pronunciation-nya seperti apa. Kalau ada yang kurang jelas, ketika kalian menulis, apa yang akan kalian percakapkan di depan, kalian bisa bertanya cara pengucapannya yang benar seperti apa. Semua terlibat aktif ya.
Bisa? Bisa mengerjakan? Oh, bisa. Jadi perhatikan cara pengucapannya ya, supaya tidak salah mengucapkan. Karena ini bicara conversation, jadi perlu diperhatikan speaking. Baiklah, presentasi akan dimulai. Jadi, Ibu akan minta mulai dari secara berurutan ya. Kelompok 1 yang presentasi di depan, kemudian lanjut kelompok 2 sampai kelompok 5. Setelah kelompok 1 presentasi, akan ada umpan balik dari teman-teman dari kelompok yang lain. Apakah dalam bentuk saran ataupun mungkin dalam bentuk pertanyaan, dipersilakan. Jadi mulai dari kelompok 1, silakan. Kelompok 1, silakan presentasi di depan, percakapan yang kalian buat. Jangan lupa perkenalkan kelompok dan topik yang kalian pilih. Topik apa yang kalian pilih untuk percakapan kalian? Ya, silakan. Silakan. Kelompok yang lain, silakan memperhatikan dan menyiapkan pertanyaan untuk kelompok yang presentasi di depan. Ya, jadi kelompok lain akan memberikan umpan balik. Ya, dipersilakan kelompok 1. Silakan. Ya, mulai dulu dan topik apa yang kalian pilih silakan disampaikan kepada teman-teman. Yang kelompok lain silakan memperhatikan. Kelompok lain silakan memperhatikan. Iya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah berikan. Kami dari kelompok 1 memilih topik Roommates Planning Waste Management at Home. Guys, our trash is piling up too quickly. We need a better waste management system. I get half of that stuff cloud have been recycled. Why don't we divide the what's into categories, like recyclables, compost, and general waste? Good idea. I can design a simple card to hang in the kitchen. And I'll get separate bins for each type. I saw some affordable ones online. What about electronic waste? I have some old battery and chargers. We can collect those in a small box and take them to on a e-waste drop-off once a month. Let's also set a skiller thinking the sense. Maybe we can also challenge ourselves to reduce waste, like by buying less packaged food. Great, great. We can track our progress weekly and see how much trash we have reduced. I love it. Let's make our apartment eco-friendly.
Teamwork make the dream work. Terima kasih. Itulah hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, silakan. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada pertanyaan? Dari kelompok mana? Perwakilan dari kelompok tersebut untuk memberikan pertanyaan jika ada. Ya, dari kelompok mana? Silakan sebutkan nama kelompok kalian dan pertanyaannya kepada kelompok yang tampil di depan. Oke. Pertanyaannya apa? Ya, separate beans for each type. Oke, kalian bisa diskusikan separate beans for each types. Baiklah, jadi ada full of unorganized, stress, easy to manage, responsible for checking if the beans are used properly, full of motivated students, packed in reusable containers, and wonderful suggestion. Terima kasih. Bagaimana kelompok yang bertanya? Apakah sudah merasa puas? Oke, that's good. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya. Silakan selanjutnya kelompok 2. Jadi silakan menyampaikan topik apa yang kelompok 2 pilih. Kelompok yang lain harap memperhatikan, kemudian berikan umpan balik. Apakah dalam bentuk saran ataupun pertanyaan, dipersilakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Class, we need to talk about how we manage. Yes, Asia would be near the country. Maybe we can start a teaching program as STEM, easy to making world help everyone. We also need stir simple enough for everyone to understand, even the younger students. That's true. I can design poster with picture and short instruction. Great idea. A poster full of clear instruction would be very helpful. What if we start a green squad? Bagaimana? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Siapa yang akan bertanya perwakilan kelompok? Ada? Adakah pertanyaan dari kelompok lain? Dipersilakan.
Ada? Jadi silakan berikan pertanyaan kepada kelompok 2. Ada pertanyaan? Bagi kelompok 2. Ada pertanyaan? Ya? Kenapa? Kelompok 1 mau bertanya? Kepada kelompok 2, ya dipersilakan. Jika ada pertanyaan dari kelompok 1, tadi Ibu lihat sudah mulai berdiskusi apa yang ingin ditanyakan. Silakan, kalau ada. Ya, silakan. Kelompok 2, kelompok 1 akan bertanya. For the opportunity, please mention The types of waste. The types of waste. Jadi kalian bisa diskusikan apa saja types of waste. Silakan. Oke, jadi terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Izinkan kami untuk menjawab. Types of waste. Silakan kelompok 1 perhatikan. Kelompok 2 yang akan menjawab pertanyaan. Kelompok lain juga perhatikan. 1. Easy to manage. 2. Responsible for checking if the bins are used properly. 3. Full of motivated students. 4. Pack in reusable containers. Wonderful suggestion. Thank you. Bagaimana kelompok 1? Sudah jelas dengan jawaban yang diberikan? Sudah? Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, kelompok 3 silakan tampil di depan. Sampaikan kepada kelompok yang lain topik apa yang kalian pilih. Jangan lupa ya. So the topic we choosing are how to managing waste at home. Guys, I noticed we are throwing a lot of things away that could be recycled. I agree. We should separate plastic, paper, and food waste properly. Can we are also start competing? I learned that food waste can be turned into fertilizer. That sounds good, but how do we do it? I can build in small compost bin integrated is easy and tourist cost much. Perfect. We'll have 3 bins inside the house. One for recycle, one for food waste, and one for trash. Let's also reduce our plastic as we can bring reusable bags and containers when shopping. I can make labels for the bins so everyone knows what goes where. I'll will remain to
clean recyclables before throwing them in the bin. Will do my best to remember all of this is now for me. Don't worry, we help our author. Small change can make a big difference. Buka sesi tanya jawab. Ya, silakan. Jika ada yang ingin bertanya, Any question? dipersilakan. Kelompok lain untuk bertanya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Dipersilakan. Kelompok 3, pertanyaan. Ada? Umpan balik dari teman-teman yang lain? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada? Atau ada saran mungkin dari teman-teman yang lain? Siapa? Siapa yang bisa berikan pertanyaan atau saran? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, atau mungkin kelompok 5? Akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3? Ada? Tidak ada pertanyaan? Atau saran kepada kelompok 3? Ada dari teman-teman? Dipersilakan. Atau mungkin masih ada yang akan menyusun pertanyaannya apa yang akan diberikan? Diberikan kesempatan. Jadi kelompok 3 menunggu umpan balik dari teman-teman mungkin. Ada yang ingin memberikan pertanyaan? Ada dari kelompok yang lain? Atau masih sedang menyusun pertanyaannya apa? Ini dari kelompok 5? Sedang menyusun pertanyaan untuk kelompok 3? Ada? Oke. Silakan berdiri. Jadi berikan pertanyaan dengan jelas ya, supaya kelompok 3 memahami apa yang ditanyakan. Dan kelompok 3 juga bisa mendiskusikan secara singkat jawaban yang akan diberikan kepada kelompok yang bertanya. Ini dari kelompok 5 ingin bertanya, give some examples of recyclable waste. Oke, give example about recyclable waste. Jadi bisa diskusi secara singkat supaya teman-teman dari kelompok yang lain juga bisa mendengarkan jawabannya. Jadi berikan jawaban yang jelas ya, supaya kelompok lain juga bisa dengar, memahami. Right, so we're gonna answer the question that you asked about. So you asked about give some example of recycle waste. So we got 3 example of recycled waste. The first one is paper and cardboard. They have some kind like newspaper, magazine, and paper bags. And the number 2 is plastic. Plastic have some kind like plastic bottle, can be water or soda bottles, and milk jugs, food container, plastic packaging, and the last one is metal. We have some metal aluminum cans, aluminum foil, metal lids, and caps. So that's all the example of recycled waste. Thank you. Ya. Bagaimana? Kelompok 5?
Jelas dengan jawaban yang diberikan? Ya, baiklah, terima kasih kelompok 3 untuk presentasinya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduk. Silakan kelompok 4 untuk presentasi di depan. Jadi hasil diskusi bagi kelompok yang sudah presentasi nanti akan dikumpul sebentar ya. Silakan kelompok 4. Kelompok yang lain jangan lupa ya, perhatikan, kemudian berikan umpan balik, bisa dalam bentuk saran ataupun pertanyaan. Jadi perhatikan ketika kelompok yang lain sedang presentasi di depan. Bisa perhatikan di depan? Ya. Silakan kelompok 4 memilih topik. Okay, thank you guys for the opportunity. We are from group 4. We'll present our discussion. The topic we chose is managing waste at community, and which will be brought by Seprian Tampil. Hey everyone, have you noticed how the streets near out school are always filled with scattered trash? Yeah, especially around the market. It's really sad to see a place once known for being clean becomes dirty. I think people just don't have access to bins suitable for sorting waste properly. Maybe wait in just start instead jumping phone on racing away in our neighborhood. That's a good idea. We can design poster full of easy to understand tips for managing waste. I can ask my cousin to help. It's worthwhile and organization interest in environmental education. So, any question? Ya, ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada? Dipersilakan. Kelompok mana yang ingin bertanya? Silakan. Ada? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ada saran? Silakan. Pertanyaan untuk kelompok 4. Silakan kelompok yang lain untuk bertanya. Ada pertanyaan atau saran sebagai umpan balik kepada kelompok yang sudah presentasi? Ada? Pertanyaan untuk kelompok 4. Dipersilakan. Ada dari kelompok sini? Atau dari kelompok 2? Kelompok 3? Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Atau kelompok 5? Silakan berikan pertanyaan ataupun saran, dipersilakan. Ada? Tidak ada? Bagaimana dengan presentasi dari kelompok 4? Apakah percakapannya bisa didengar dengan jelas? Bisa? Bisa? Ya, kelompok 4 presentasi dengan topik apa? Topik apa yang dipilih oleh kelompok 4? Tadi? Kelompok 4? Topik yang dipilih apa?
managing waste at community. Jadi tidak ada ya pertanyaan? Dari kelompok yang lain tidak ada? Oke. Oh ada, dari kelompok 3. Silakan. So I want to ask you, what kind of waste that you see the most in market? Thank you. What kind of waste you see the most in market? Jadi jenis sampah apa yang biasa kalian lihat di pasar? Ada yang mau jawab? Dalam bahasa Inggris. Silakan dijawab. Ada? Sampah apa yang kalian lihat di pasar? Kelompok 4. Biasanya sampah apa? Sampah apa yang biasa kalian lihat? Berserakan di pasar. Plastik, bottles, organic waste. Ya, sampah organik. Ya. Bagaimana kelompok 3? Oke, jelas dengan jawabannya ya. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan yang terakhir kelompok 5, presentasi di depan. Silakan. Make a hurry please. Jadi mohon cepat sedikit. Kelompok 5. Ya. Silakan kelompok 5. Kelompok lain jangan lupa perhatikan ya. Dan kalau bisa berikan umpan balik kepada kelompok yang presentasi. Ya, mulai saja silakan kelompok 5. Selamat topik yang dipilih. sore. Kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi kami yang bertema Topik yang dipilih. School Council Planning Waste Reduction. Oke, silakan. Yang akan dibacakan langsung oleh Infeng. Student, I called this meeting because our school is production too much waste. Okay, everyone. I noticed that the bins outside the science lab were always overflowing with paper. That's a good idea. We can practice full of easy to understand this file. What about placing color-coded bins in every classroom? Also, the cafeteria needs a compost bin for food waste. The amount of food thrown away is shocking. Yes, a bin labeled for recycle less would make here so much easier. That's a great point. A system both aspiration and awards it's exactly what we need. I can talk to the art club. They can create decoration for the bins, something bright and attractive. And we should educate students through a short video for enough to catch their attention.
I'll help with that. A video full of useful tips. You can really make an impact. We can set a good example. I agree. A school united in this mission will definitely success. Dipersilakan untuk sesi bertanya. Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Ya. Besides labeling recycled bins, making complex bins and educating students, what else that we can do to manage waste? Ya. What else you can do to manage waste? Ya. Apa lagi yang bisa kalian lakukan untuk mengelola sampah? Jadi apa yang bisa kalian lakukan bisa diskusikan secara singkat. Apa yang bisa kalian lakukan untuk mengelola sampah? Untuk jawabannya, organize clean up days. Students work together to pick up litter around the school. And reduce single-use plastics, encourage reusable bottles, lunch box, and bags. Is it clear? Thank you. Ya, bagaimana? Kelompok yang bertanya, apakah sudah jelas dengan jawaban yang diberikan? Sudah jelas? Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang terakhir. Oke, silakan kembali. Silakan atur tempat duduk. Silakan cepat atur tempat duduk kalian. Ya, Ibu lihat tadi ada tegang-tegang sedikit. Kita ice breaking dulu. Sesuai arahan Ibu. Tepuk 1 dan seterusnya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya, jadi tadi sudah tegang ya dengan presentasi dari kelompok-kelompok. Jadi harus break the ice. Jadi pecah dulu ketegangan yang ada. Jadi Ibu lihat tadi presentasi yang sudah dilakukan. Terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah presentasi. Sangat baik sekali. Tapi dalam presentasi itu Bu mengklarifikasi sedikit bahwa jangan lupa ya ditaruh adjective phrase. Tapi tadi Bu dengar ada adjective phrase, ada beberapa ya sudah baik. Tapi ketika mengucapkannya harus dengan jelas ya, karena ini kan conversation, jadi speakingnya harus jelas. Nah di sini Ibu akan membagikan evaluasi. Jadi Ibu akan share di grup dan kalian evaluasi ini dalam bentuk pilihan ganda. Jadi kalian jawab yang akan Ibu kirim di grup. Jadi silakan dijawab evaluasi. Jadi ada 5 pertanyaan di situ, pilihan ganda silakan.
Sudah selesai? Ya, baiklah. Sebelum kita menutup materi kita, ada yang belum dipahami, ada yang ingin bertanya? Apakah mungkin ada yang belum dipahami dari materi ini? Bu, persilakan. Mungkin ada yang masih bingung dari materi mungkin adjective phrase atau bicara five senses. Ada pertanyaan? Ya? Saya pernah lihat contoh adjective phrase kan, itu adjective kan kata sifat, tapi saya lihat itu ada yang pakai kata kerja, itu bisa dijelaskan? Oh iya. Jadi adjective phrase itu kan bicara penggabungan kata untuk menjelaskan noun atau kata benda. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mark tadi, ada kata kerja. Sebenarnya itu adalah kata kerja bentuk ketiga, present participle atau past participle. Jadi ketika digabung menjadi adjective phrase, kata kerja bentuk ketiganya menjadi adjective. Jadi mungkin Mark lihat di situ kata kerja bentuk yang ketiga, tapi sebenarnya itu adalah adjective yang menjelaskan noun sesudah itu. Contohnya packaged food atau makanan kemasan. Jadi itu kata kerja yang sudah menjadi adjektif, tapi kata kerjanya adalah kata kerja bentuk ketiga, present participle atau bisa juga past participle. Sudah jelas? Bagaimana dengan yang lain? Jelas? Ya. Oke, baiklah kalau begitu Ibu akan meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Ya, kesimpulan dari saya adalah loving our environment means taking responsibility for managing waste properly in every place of our daily life. By practicing waste management at home, at school, and in the community, we protect nature, keep our surroundings healthy, and create a better future for the next generation. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan mengirimkan refleksi yang akan kalian isi ya dari pelajaran yang ditempuh pada hari ini. Jadi, silakan diisi refleksinya. Sudah selesai? Oke. Kita akan menutup pelajaran kita hari ini, namun sebelum itu Ibu akan menyampaikan materi kita pada pertemuan selanjutnya, yakni mengenai finding information about waste management in other countries dan juga types of waste. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita akan tutup dengan doa. Bu minta satu siswa untuk pimpin doa, ya. Stand up please. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for your kindness because we are finishing our class this time. Bless and lead us so we can study for the next meeting. In the name of Jesus, amen. Amen. Thank you to the teacher. Thank you everyone. See you next time.